Setelah disalahkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal kasus kematian bocah penuh cacing bernama Raya, Bupati Sukabumi dan juga pemerintah Desa Cinaga melakukan pembelaan. Dalam keterangannya pada Rabu 20 Agustus 2025, Bupati Sukabumi Asep Japar membantah jika pemerintah tidak melakukan upaya pelayanan kesehatan untuk Raya. Menurutnya, balita itu sudah ditangani oleh kepala desa yang mana masih memiliki hubungan saudara dengan keluarga Raya. Asep kemudian menyebut bahwa kedua orang tua Raya memiliki keterbelakangan mental. Ibunya merupakan seorang dengan gangguan jiwa atau ODGJ, sementara ayahnya menderita penyakit tuberkulosis atau TBC. Hal itu menyebabkan mereka tidak bisa memberikan pola asuh yang benar terhadap Raya, sehingga balita itu harus berakhir meninggal dengan terjangkit ribuan parasit. Sementara itu di sisi lain, Kepala Desa Cinaga Wardi Sutandi turut membenarkan kondisi kedua orang tua Raya yang menyebabkan mereka tak bisa merawat sang anak pada Selasa 19 Agustus. Wardi mengetahui bahwa Raya kerap hidup dalam kondisi tidak sehat, seperti bermain di kolong rumah bersama ayah. Namun sepengetahuannya, Raya dan kakaknya yang berusia 7 tahun sudah berada dalam pengasuhan sanak saudara. Kendati demikian, karena pola asuh yang diduga tidak terkontrol dan minimnya pengawasan, menyebabkan Raya akhirnya meninggal dunia. Wardi mengaku bahwa dirinya sering melakukan kontrol terhadap keluarga Raya. Ia bahkan menyisihkan sedikit rezeki untuk berbagi kepada keluarga bocah tersebut lantaran orang tuanya tak bisa bekerja. Lebih lanjut, ia melayangkan rasa prihatin dan juga bela sungkawa atas kematian balita perempuan tersebut. Diketahui sebelumnya, Deddy Mulyadi sempat murka atas kasus kematian Raya yang kemudian viral di media sosial. Dalam keterangannya pada Rabu 20 Agustus, Deddy mengaku sudah melakukan peneguran keras terhadap Pemkab Sukabumi. Ia bahkan telah melakukan penundaan pengiriman dana bantuan terhadap Pemdes Cinaga buntut kasus tersebut. Oh ya, hari ini orang tuanya sudah di rumah sakit Welas Asih, lagi saya tanganin karena kan mengalami gangguan kejiwaan dan TBC. Kita sedang tanganin dan kita juga ingin melakukan analisis apa sih sebenarnya yang terjadi dan kenapa sampai lolos tidak terperhatikan oleh lingkungan desa setempat, bidan setempat, puskesmas setempat, dinas kesehatan, bupati. Nah ini kan pembelajaran penting. Saya sudah sebenarnya kalau mau saya ceritakan terlalu banyak kasus seperti itu gitu loh. Tapi selama ini mereka biasanya ngadu ke rumah saya. Nah ini mungkin tidak punya akses, tidak bisa cerita karena gangguan kejiwaan. Ini Bupati juga artinya kita tegur loh, kita tegur keras. Ini tidak boleh lagi landai seperti itu. Sukabumi itu kan problemnya banyak, infrastrukturnya buruk. Kemudian 9.000 rumah yang terkena gempa belum terrehabilitir. Ini diperlukan kecekatan Bupati untuk kerja keras, nggak bisa landai lagi. Saya minta untuk proaktif, bukan hanya gubernur yang proaktif. Nah kan baru gubernur telepon sini, harus di dan kemudian nanti sistem saya buka ya. Itu nanti saya bikin koordinator kepala desa tiap kecamatan. Nah tiap kecamatan koordinator kepala desa ada koordinator tingkat kabupaten. Nah nanti masyarakat boleh harus lapor ke kepala desanya. Kepala desanya nanti kan WA kan cepat, lapor ke kecamatan, nanti lapor ke kabupaten, kabupatennya langsung akses ke saya. Karena kalau saya langsung akses ke 5.000 kepala desa itu WA-nya nanti macam-macam, bukan yang berkepentingan. Jadi saya akan membuat seperti itu untuk percepatan layanan publik di masyarakat. Itu tidak dia hadir pada saat dan sebelumnya juga hadir. Bahkan pada saat pelayanan posyandu, dia suka dibawa ke posyandu. Pada dia ke posyandu datang juga ke posyandu. Kita langsung ketemu dengan ini. Bahkan ini kan cerita tadi malam bahwa orang tuanya dibawa ke rumah sakit Bandung karena ada gangguan dari wakil KPP. Jadi saya didampingi oleh kepala kesehatan dan kepala dinas sosial bahwa kita dalam kejadian ini datanya bahwa itu tidak diam. Bahkan itu masih saudaranya kepala desa, termasuk kepala desanya punya bidan juga di sana, punya anak bidan. Jadi itu tidak dibiarkan namanya kepala desa. artinya bidan di sana hadir untuk memberikan pelayanan medis. Ini seperti apa? Bahkan anak-anak itu kan masih saudaranya kepala desa, Pak Udin itu, tapi sering dikerjakan.
Jadi bukan seolah-olah berita itu bahwa pemerintah itu tidak harus selalu dipantau. Raya kan sudah meninggal Pak. Di depannya apakah langkah Pak Bupati atau Dan saya sudah menegaskan kepada seluruh perangkat daerah, termasuk kecamatan, termasuk desa dan RT, kita harus betul-betul ke depan itu melayani masyarakat itu dengan baik. Karena kita sebagai pelayanan publik. Dan saya nanti akan bertindak ketika ada perangkat daerah, termasuk kecamatan, termasuk desa, saya akan tindak nanti kalau misalkan sudah memperhatikan masyarakat itu. Apalagi masyarakat miskin yang perlu yang diperhatikan masyarakat. Izin Pak untuk situasi di wilayah Sama pemerintah tersebut. Itu, terima kasih ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.